Bagian 2. Apa kau baik-baik saja? Tanya seorang pria yang tingginya kira-kira 180 cm. Berwajah manis, dan dia membangunkan motorku yang roboh. Iya, terima kasih, jawabku. Karena tak fokus saat mengendarai motor, ban motorku menabrak trotoar, dan aku terjatuh. Untung aku melaju tak terlalu kencang, jadi hanya ada luka kecil di tanganku. Tanganmu berdarah, ujar pria itu. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, ujarku, dan aku langsung pergi meninggalkannya. Sungguh malang nasibku, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Aku bingung bagaimana aku harus menghadapi suamiku nanti. Assalamualaikum. Tepat maghrib, aku sampai di rumah. Mataku menyusuri ruangan. Sepi. Mas Arya pasti sedang berada di kamarnya. Pantas tak ada yang menjawab salamku. Aku menutup pintu dan berjalan menuju kamarku. Aku terhanya kaget melihat Mas Arya ada di atas ranjangku. Selama menikah, ini baru pertama kali Mas Arya memasuki kamarku. Dia memberiku tatapan tak terbaca. Aku hanya diam membeku di pintu. Sudah kuduga, wanita itu pasti sudah menghubunginya. Alin. Aku terkesiap mendengar namaku dipanggil. Iya, Mas. Aku menghampiri Mas Arya. Kita harus bicara. Aku sholat maghrib dulu ya, Mas. Mas Arya tak menjawab. Aku segera mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Tak ingin berlama-lama dengan Mas Arya. Aku membersihkan tubuhku dan bersuci. Ingin rasanya aku berlama-lama di dalam kamar mandi, agar tak harus menghadapi Mas Arya. Tapi urung kulakukan karena waktu maghrib sangatlah terbatas. Aku sedikit membuka daun pintu, mengintip dari celah, dan aku bersyukur Mas Arya sudah tidak ada. Aku bisa keluar dengan bebas. Seperti biasa, setelah selesai menunaikan ibadah sholat, aku langsung berzikir dan berdoa padanya. Untuk meminta kebaikan, keluargaku, sahabatku, dan rumah tanggaku serta keturunanku yang bahkan belum ada. Hanya Tuhan yang mampu membolak-balikan hati manusia, termasuk hati Mas Arya. Aku hanya perlu bersabar, kapan saat itu tiba. Setelah membereskan perlengkapan ibadahku, Mas Arya datang lagi ke kamarku. Dia mengenakan sarung dan peci di kepalanya. Lucu sekali. Kupegang tangan Mas Arya dan kucium punggung tangannya. Bersyukur tanganku tak ihampaskan. Ternyata dia masih punya hati. Kau sudah tahu semuanya. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan Mas Arya. Aku minta maaf. Aku tahu kami salah. Tapi tak seharusnya kamu bersikap kasar pada Suci. Ucap Mas Arya. Mas, dia mau menamparku. Ya jelas aku lawan. Aku benar-benar sakit hati. Bisa-bisanya Mas Arya membela wanita itu setelah semua yang aku alami. Padahal aku ini istrinya. Aku tahu seperti apa Suci. Aku tidak mau mendengar kau memfitnah Suci. Belum cukup kau caci maki dia di hadapan banyak orang dan memukulnya. Beruntung dia tidak melaporkanmu ke polisi. Aku mencerna setiap kata yang Mas Arya ucapkan. Memangnya apa saja yang wanita itu katakan? Lalu kenapa namanya harus Suci? Mas, aku tidak melakukan itu. Percaya padaku. Dia tidak akan memfitnahmu. Aku tahu seperti apa dia. Mas, aku ini istrimu. Kenapa kamu lebih membelanya daripada aku? Mas Arya menghela nafas. Sepertinya dia masih risih menyebut aku ini istrinya. Alin, aku sudah memberikanmu uang lebih dari cukup. Apa itu masih kurang untuk menutupi kesalahanku? Aku ini istrimu, Mas. Bukan pembantumu. Alin, aku benar-benar minta maaf. Minta maaf saja tidak cukup, Mas.
Tinggalkan wanita itu. Maaf, tapi aku tidak bisa. Kamu sholat, Mas. Kamu juga mengaji. Tapi seperti ini caramu memperlakukan istri? Kamu sholat, Mas. Kamu juga mengaji. Tapi seperti ini caramu memperlakukan istri? Mengertilah sedikit, Alen. Aku tidak bisa meninggalkannya. Sulit bagiku untuk meninggalkannya. Aku menggigit bibirku agar tak mengeluarkan suara yang bergetar dan menangis. Aku berusaha tegar di hadapan Mas Arya. Mas, kita sama-sama dijodohkan. Hanya karena perjodohan aku menolak lamaran Mas Iqbal. Aku juga belajar mencintai dan menerimamu, Mas. Tapi apa yang ku dapat? Ternyata kau memiliki simpanan. Aku sama sekali tidak pernah berniat untuk menyakitimu, Alin. Percayalah. Percaya? Kalau dia kekasihmu, lalu aku ini siapamu, Mas? Aku benci mendengar Mas Arya selalu membela wanita itu. Menyebut aku ini istrimu saja kamu tidak mampu, Mas. Alin, dengar. Aku pacaran dengan Suci, juga masih pada batas yang wajar. Berciuman pun kami tak pernah. Perzinahan kamu sebut wajar. Apa ada yang salah dengan sholatmu, Mas? Alin, kau jangan kurang ajar. Aku ini suamimu. Sejak kapan kamu menganggap aku ini istrimu, Mas? Jangankan menegurku, melihatku pun tidak. Aku hanya patung bagimu. Jika kamu mencintai wanita itu, lebih baik segera nikahi dia, Mas. Aku tidak mungkin menikahinya. Perasaan orang tuaku pasti akan terluka. Lalu bagaimana dengan perasaanku, Mas? Sebelum menikahiku, tidakkah kamu berpikir kehancuran apa yang akan aku alami? Kamu sudah durhaka pada istrimu sendiri, Mas. Mas Arya hanya diam saja memandangiku yang sedang menangis. Aku sudah tidak mampu menahan air mataku. Semua ini terlalu menyakitkan untukku. Atas semua penderitaan yang kualami, Mas Arya masih menyudutkanku tanpa mau mengakui kesalahannya. Aku sudah tak tahan. Sudah lama aku ingin mengatakan semua ini. Tapi aku begitu pengecut. Sekalian saja tuntaskan sekarang juga. Kenapa kamu dan orang tuamu datang ke rumahku dan membawa lamaran untukku, Mas? Kenapa kamu tidak menolak perjodohan ini? Jika jadinya seperti ini. Aku berusaha menghentikan isak tangisku agar suaraku bisa terdengar jelas di telinga Mas Arya. Karena alasan rasa terima kasih, setelah kakek menyelamatkan ayahmu yang terdampar di laut dan merawatnya, maka mereka menjodohkan kita. Aku ingat, ayahmu mengatakan kamu akan membahagiakan aku setelah kita menikah. Namun yang kamu berikan malah sebaliknya. Seandainya ayahmu mengatakan akan menjadikan aku patung di sampingmu, tentu aku dan keluargaku akan menolak lamaran ayahmu, Mas. Alin, aku tidak bermaksud. Aku mengangkat tanganku saat Mas Arya hendak menyentuhku. Pertanda aku tak ingin mendengar suaranya. Aku lelah, Mas. Aku ingin istirahat. Alin, dengarkan aku dulu. Pergilah, Mas. Mas Arya menghela nafasnya dan pergi dengan langkah gontai. Ketika Mas Arya sudah sampai di ambang pintu, aku memanggilnya. Mas Arya. Mas Arya pun menoleh. Aku tahu, Mas, cinta itu buta. Tapi jangan sampai mata, hati, pikiran dan telinga ikut buta, hingga tak bisa melihat dan mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Jangan menarik kesimpulan sebelum menyelidiki kebenaran, agar bisa memilah siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku sengaja menyindir wanita itu, karena dia sudah memfitnahku. Kemudian aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut, agar Mas Arya segera pergi. Dan ternyata berhasil. Aku berlari menuju pintu dan mengunci rapat, dan kembali ke atas ranjang. Air mataku sudah tak tertahan lagi sejak tadi, dan kini tumpah ruah. Aku mulai terisak.
Kutelungkupkan wajahku ke bantal agar isak tangisku tak terdengar oleh Mas Arya. Aku tidak peduli dengan perutku yang perih karena belum makan malam. Aku sangat terpuruk dan enggan melakukan apapun selain menangis. Oh, kenapa namanya Suci? Sungguh tak cocok dengan kelakuannya. Mataku begitu berat. Dadaku masih terasa sesak. Tak berkurang sedikit pun walau sudah berjam-jam aku menangis. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi mataku tetap tak bisa terpejam. Begitu berat rasanya menjalani hari-hariku setelah menikah dengan Mas Arya. Apalagi setelah aku mengetahui Mas Arya memiliki simpanan. Lalu bagaimana nantinya nasibku ke depannya? Memikirkan semua ini membuatku benar-benar kalut. Aku beranjak dari tempat tidurku dan membersihkan diri di dalam kamar mandi. Aku pergi ke dapur. Aku mengambil semua peralatan masak dan bumbu-bumbu dapur. Setelah itu, aku meracik dan memasak makanan kesukaan Mas Arya. Mas Arya tidak suka makanan pedas, santan, dan bumbu yang terlalu berbau menyengat. Mas Arya lebih suka kuah sayur bening, ikan gurame, ikan tuna, ikan kakap, dan jenis ikan lainnya. Dan setelah matang, aku meletakkan semua hidangan di atas meja makan. Kemudian aku membereskan dan mencuci semua peralatan masak yang kotor di dapur. Bukan tanpa alasan aku melakukan semua ini di waktu dini hari. Aku masih enggan untuk bertatap muka dengan Mas Arya. Maka dari itu, aku melakukan pekerjaan rumah saat Mas Arya sedang tidur. Dan berniat mengunci diri di kamar saat Mas Arya sudah bangun nanti. Aku masih tidak siap untuk menemani Mas Arya makan seperti biasanya. Walaupun sedang marah, tapi aku tetap melakukan pekerjaan seorang istri seperti biasa. Aku tidak mau Mas Arya pergi ke kantor dengan perut kosongnya. Ya, inilah aku, istri bodoh. Walau disakiti sebegitu dalam, tapi tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Jangan mengatakan aku ini istri soleha, karena aku masih banyak kekurangan. Aku pun masih belum mendapat hidayah untuk berhijab. Niat tinggallah niat. Tepat azan subuh, Mas Arya menghampiriku dengan wajah bantalnya. Wajahnya terlihat datar. Mungkinkah dia merenungkan kata-kataku semalam? Entahlah, aku sendiri masih ragu. Aku malu menatapnya karena mataku sembab. Ternyata dia hanya melewatiku untuk mengambil minuman di dalam kulkas. Dan pergi berlalu tanpa menyapaku. Hanya untuk sekedar senyum pun tidak. Lagi-lagi dia menjadi manusia yang dingin seperti patung es. Lalu aku harus mulai dari mana untuk merebut hati Mas Arya? Cinta Mas Arya pada Suci terlalu besar. Setiap kata-kataku semalam hanyalah angin lalu baginya. Dia benar-benar tak peduli dengan air mataku. 2 minggu kemudian hidupku begitu hambar. Hari-hari yang kulalui terasa sunyi. Hidupku sama sekali tak bergairah. Waktu di rumah hanya kuhabiskan untuk membersihkan rumah. Saat ini aku sedang menatapi makanan di depanku. Sulit rasanya untuk mencerna makanan itu. Setiap suapan dan kunyahan membuatku merasa harga diriku sedang tercabik-cabik. Aku ingat betul ucapan Mas Arya. Uang belanja yang ia berikan merupakan bentuk ganti rugi atas derita hidup yang kualami. Pantas saja, nominalnya cukup besar. Masih tersisa banyak di saldoku. Tapi aku manusia. Butuh asupan makanan agar bisa tetap hidup. Walau hidupku penuh derita. Lagi-lagi pesan dari wanita simpanan Mas Arya. Ya, isinya pasti selalu menyakitkan. Walau endingnya dia minta maaf. Selama 2 minggu ini dia selalu mengirimiku foto, video, dan rekaman tentang kemesraan mereka setiap hari. Setiap pulang dari kantor, Mas Arya selalu mampir di rumah simpanannya. Kebahagiaan mereka selalu diabadikan dan berakhir di ponselku. Kubuka video dari wanita simpanan suamiku. Pantas saja suamiku bersikap dingin. Ternyata wanita laknat itu yang sudah mempengaruhinya. Sayang, Suci memanggil Arya. Arya hanya bergumam.
Mas, cintamu hanya untukku kan? Kenapa? Mas janji ya, jangan deket-deket sama Alin. Jangan sentuh si Alin. Kalau perlu, cuekin dia, Mas. Bersikaplah dingin sama dia. Kenapa? Dia kan istriku. Aku cemburu, Mas. Wanita itu merengek pada Mas Arya. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Yang satunya pelakor, dan yang satunya lagi suami tidak setia. Aku tidak pernah menyentuh Alin sama sekali. Kecuali saat ada Abi dan Umi. Itu pun hanya sebatas pegangan tangan. Si Suci malah mentertawakan kemalanganku. Sebenarnya aku kasihan sama istrimu, Mas. Jika kamu bersikap baik sama dia akan salah paham dengan sikapmu, Mas. Pada akhirnya dia akan mencintaimu dan akan sulit melupakanmu. Jika kita nikah nanti, lebih baik kamu cuekin dia, biar dia nggak berharap terlalu lebih dengan pernikahannya, Mas. Iya sayang, kamu benar. Maafkan aku, Alin. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku dan Mas Arya saling mencintai dan tak bisa dipisahkan. Pesan singkat dari wanita simpanan suamiku. Selalu meminta maaf setelah memberiku video yang membuat mata dan hatiku perih. Wah, ya Tuhanku, ini terlalu menyakitkan untukku. Wanita itu terus saja mengompori hidupku. Aku sudah tidak tahan. Ingin sekali aku meminta cerai dari Mas Arya. Tapi aku takut keputusanku ini akan membahayakan kesehatan Abah. Bagaimana jika penyakit jantung Abah kambuh lagi seperti 6 bulan yang lalu? Abah masuk ruang ICU hanya karena mendengar kabar kecelakaan adikku yang jatuh dari motor. Apalagi jika mengetahui aku akan bercerai. Aku seperti makan buah si malaka amah. Maju kena, mundur kena. Jika aku memutuskan bertahan dengan pernikahanku yang menyedihkan ini, aku tidak boleh berdiam diri. Sebelum terlambat, sebelum wanita itu menyeret suamiku ke atas ranjang, aku harus melakukan sesuatu. Terlihat jelas di video itu Suci terus saja merayu Mas Arya. Mas Arya adalah lelaki normal. Bukan tidak mungkin Mas Arya tahan jika terus dirayunya. Hanya saat denganku saja itunya Mas Arya mati tak berfungsi. Walau video itu sangat menyakitkan, tapi tak satu pun kuhapus. Karena aku yakin, suatu saat nanti, itu akan sangat berguna untukku. Bahkan aku gandakan, buat jaga-jaga tak hilang. Aku tak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak mau wanita sialan itu terus-terusan menari di atas penderitaanku. Aku mencoba menghubungi Rani sahabatku, satu-satunya teman yang kumiliki di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin bertemu. Apa kamu ada waktu besok? Tentu. Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Aku butuh pekerjaan. Aku ingin bekerja. Hei, bukankah suamimu orang kaya? Ngapain masih bekerja? Aku suntuk di rumah gak ada kerjaan. Ucap Alin yang tidak ingin membeberkan masalah rumah tangganya. Baiklah, temui aku besok di kafe baruku ya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Mas Arya pulang ke rumah. Kusiapkan semua makanan di atas meja. Kami masih makan bersama dalam diam. Sunyi. Hanya terdengar suara dentuman sendok yang beradu dengan piring. Aku bersyukur Mas Arya selalu makan masakanku dengan lahap. Dia selalu makan di rumah. Sepertinya dia menyukai makanan buatanku. Ku beranikan diri melirik Mas Arya. Wajahnya datar tanpa ekspresi dan tak bisa ditebak. Tiba-tiba aku mendengar bel pintu berbunyi. Aku segera keluar dari kamar, penasaran dengan tamu yang berkunjung di malam tepat pukul 9. Aku terkejut saat melihat tamu yang datang. Bersama